Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Alba, alhamdulillah pada tahun ini Ramadan 1446 Hijriah kita kembali dan berjumpa lagi dalam Talkshow Alba yang kali ini akan menampilkan yang sudah hadir di tengah-tengah kita adalah para penghafal Al-Qur'an. Yuk, hari ini kita akan korek-korek seputar bagaimana sih caranya mereka menjadi penghafal Al-Qur'an dan tentunya bunda-bundanya kita tanya seputar resep mempunyai atau bagaimana cara mendukung putra-putrinya menjadi penghafal Al-Qur'an. Baik, kita langsung sapa. Assalamualaikum Naura sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya wabarakatuh. Allah. Apa kabar nih pagi ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Di sampingnya juga ada Moza dan bundanya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ramadan puasanya gimana puasanya? Alhamdulillah. Lancar ya? Alhamdulillah. Sahabat Alba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu di antara kelas tahfiz yang hari ini kita tampilkan sebagai contoh supaya anak-anak yang lain di rumah, ayah bunda di rumah melihat bagaimana Alba mempunyai pionir-pionir penghafal Al-Qur'an yang kali ini kita datangkan Ana dan Naura dan Muza ya. Yuk kita langsung saya tanya-tanya dah. Langsung aja ya. Pertama kita tanya ke Bunda Naura. Naura nanti dulu ya, Bapak tanya ya. Sekarang ke bundanya nih ya. Kira-kira ini resepnya apa nih kira-kira Bun untuk mendukung hafalannya Naura kira-kira Bun? Silahkan Bun. Bismillah. Sebenarnya nggak ada resep khusus ya. Mungkin seperti orang tua yang lain. Kita niatkan mempunyai anak yang juga bisa menghafal Quran. Selain kita sekolahkan di sekolah Islam, insya Allah saya berusaha mencari yang terbaik sebagai orang tua. Insya Allah, alhamdulillah dapat di Alba dan kebetulan memang bukan kebetulan ya, semua sudah Allah takdirkan ya. Jadi di angkatan Naura ini memang pertama kelas tahfiz. Kelas tahfiz oh ya. Jadi Sekarang kelas berapa Naura? Kelas 3. Iya, jadi dari mulai kelas pertama ini kelas 1 memang pertama dibuka program kelas tahfiz di Alba. Nah, ya saya sebagai orang tua sangat senang ya gitu. Alba ternyata membuka kelas tahfiz yang fokus untuk menghafal Quran. Alhamdulillah. Dan qadarullahnya dites awal masuk kelas tahfiz yang memang terbatas kelasnya. Jadi masuk kelas tahfiz itu bukan kita mendaftar langsung masuk ya Bun ya? Oh enggak, jadi dari sekian banyak pendaftar karena terbatas kelasnya baru satu kelas. Jadi diseleksi alhamdulillah dengan izin Allah Naura bisa masuk kelas tahfiz dan itu Masya Allah guru-gurunya luar biasa, bimbingannya, murojaahnya, alhamdulillah. Jadi itu sebagai orang tua saya sangat bersyukur, alhamdulillah di sekolah didukung dan alhamdulillahnya insya Allah di rumah juga kita bersinergi lah gitu di sekolah, ya. Di kelas khusus tahfiz, di rumah juga saya alhamdulillah bisa ada guru juga yang datang untuk membantu hafalannya di rumah karena mungkin kalau orang tua sendiri terbatas kemampuannya ya Pak. Jadi kami iya betul. Jadi kami berusaha mensiasatinya ya di sekolah dengan guru-guru yang sudah berpengalaman. Insya Allah di rumah juga ya dengan doa orang tua juga mungkin dibantu itu aja mungkin insya Allah. Terima kasih Bunda jawabannya. Tuh sahabat Alba, alhamdulillah ternyata bersinergi antara keinginan kemudian juga bersinergi dengan keinginan orang tua dan juga tentunya pastinya Naura sendiri ingin menjadi penghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah katanya Naura ini angkatan pertama, berarti sekarang udah kelas 3 dari kelas 1 udah kelas tahfiz ya. Melalui tes ya, tes kelas tahfiz tentunya kelas 1A, 2A, berarti sekarang kelas 3A ya. Iya. Alhamdulillah. Baik. Tadi kita sudah mendengarkan dari bundanya Naura, kita lanjut ke bundanya Muza. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Muza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang sama Bun, bagaimana nih triknya atau mendukung untuk hafalannya Muza menjadi penghafal Al-Qur'an ya? Ya, untuk nambahin dari Mama Naura ya, sama kita juga yang penting niat dulu, doa orang tua itu yang utama dan pasti kita di rumah juga panggil guru ya mungkin ya untuk murojaah jadi tidak akan lupa yang udah dapat di sekolahan. Selain itu juga sebagai motivasi karena kakaknya juga
di pondok pesantren hafal alhamdulillah. ya, alumni Alba juga Pak Di Kim. pesantren tahfiz juga. Ya, Masya Allah, bersedia kebetulan berarti ya alumni Alba 8 juga. Oh iya, angkatan Iya. berapa tuh Bun ya? Angkatan 25. 25. Iya. Alhamdulillah. Ya itu jadi mudah-mudahan sih nanti sekarang udah jalan juz 4. 4 ya. Mudah-mudahan Kalau mungkin kita juz berapa aja tuh Bun? Juz berapa? dari 30 1, 2, 3 dan sekarang masuk juz 4 on process. Oh berarti kalau hitung dari juz 3 berarti udah mau 5 juz. 5 juz ya? Iya, Alhamdulillah, baik-baik. Ya alhamdulillah Muja juga ini sudah proses ke juz 29. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan sinergi yang tadi dibilang Mama Naura antara guru, pengajar dan orang tua, utama doa orang tua akan mengantar anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah. Masya amin. Ya Allah, saya merinding sekali ya jawaban dari yang bunda-bunda ini. Apalagi momen-momen sekarang tuh bulan Ramadan ya Bun ya. Bulan-bulan yang tepat sekali, bulan Al-Quran. Ini saatnya juga meng-up lagi istiqomah atau semangat menghafal Al-Quran. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, sebagai orang tua kan pasti banyak kegiatan aktivitas. Juga anak Al-Azhar sekarang tuh beda dengan kita dulu. Oh kita ya, kita dulu tuh nggak sesibuk sang zaman anak-anak sekarang nih Bun. Antara membagi waktu antara kegiatan orang tua para bunda kerja atau di rumah dan membagi waktu kepada kegiatan anak khususnya di kegiatan tahfiz ya. Anak pun banyak kan kegiatan les ini les itu banyak sekali. Nah bagaimana nih cara membagi waktu antara kegiatan yang lain atau kegiatan bunda dengan program tahfiz pun anak-anaknya. Dari mamanya Naura silahkan. Untuk kegiatan di sekolah kan memang sudah terjadwal ya Pak. Dari pagi sampai sore itu udah full. Insya Allah ya. murojaahnya juga semua udah dapat dari sekolah Insya Allah. Betul. Nah ibaratnya di waktu yang ada terbatas di rumah juga kan sore biasanya saya ada guru memang khusus Ada gitu. guru tahfiz ya Bun ya? Guru tahfiz. Jadi ke rumah. ke rumah Masya alhamdulillah. Jadi tahsin dulu awalnya dibenerin tajwidnya Tajwidnya, karena kan betul, betul. ini harus ini dulu ya tajwidnya dulu yang dibenerin. Setelah tahsin dilanjut murojaah dan nanti ada pembahasan yang lain gitu. Jadi Masya Allah. ya insya Allah dengan dijadwalin gitu ya. Karena kan kalau orang tua yang ngajarin terus terang kami masih fakir ilmu ya Pak. Jadi kami kembali lagi kami Bunda ya. butuh guru gitu. Dan ya mungkin ya setelah sekolah sudah selesai, ada guru di rumah dan ya udah ya untuk malamnya bukan sisa ya maksudnya di lebihan waktu malam baru kita komunikasi sama anak, bonding sebelum tidur, coba murojaah lagi sebelum tidur, terutama surat-surat yang memang dikhususkan untuk sebelum tidur gitu, atau surat-surat lain yang memang hafalan di sekolahnya diterusin lagi. Alhamdulillah begitu ya Bun ya. Baik, itu ada jawaban bagaimana memprogramkan anak mendukung program tahfiz anak. Jadi Bunda Naura itu punya trik sendiri. Jadi karena sadar dari keterbatasan waktu untuk Naura karena kesibukan kerja, mendatangkan juga guru tahfiz ya Bun ya ke rumah ya. Masya Allah. Ini juga akan mendukung program tahfiznya Naura. Nah Naura ini seneng nggak menjadi anak tahfiz nih? Alhamdulillah ya. Tidak terbebani? Alhamdulillah Bun. Ini langsung aja ya nih. Ini kan program tahfiz fokus ke hafalan Al-Quran ya. Pelajaran yang lain gimana Bun? Alhamdulillah ya Pak dari kelas 1 Naura nilainya stabil, bahkan maksudnya alhamdulillah bagus gitu. Ya. Sama sekali tidak ada hambatan. Justru saya mungkin bersyukur ya, bukan mungkin ya. Saya harus bersyukur. Mungkin ada juga orang tua lain yang berpikir pelajaran anak-anak zaman sekarang sudah berat. Ditambah tahfiz. Ini membebani anak. Tapi saya dan suami berpikir justru harus pakai tahfiz dulu, harus kenal Quran dulu supaya ya insya Allah jaminannya Allah, jaminannya Rasul kalau anak penghafal Quran, membaca Quran, ya insya Allah cahaya Quran masuk, apapun yang masuk insya Allah ilmu yang bermanfaat akan lebih mudah. Masya Allah. Dibanding yang tidak. Al-Quran ya Bun ya. Iya. Jadi mencahaya yang Insya Allah, baik. insya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bunda. Nah, sekarang ke Bundanya Muza. Ini pertanyaannya sama ya, 2 pertanyaan. Bagaimana membagi waktu sama tadi gimana nih support untuk muzanya? Silahkan Bun. Iya, kalau Muja emang dari pagi sampai sore jam 2 ya Pak, setengah 2 ya Pak dari di sekolah itu sudah terjadwal sesuai. Di rumah pun nanti istirahat sebentar
saya persilahkan buat main. Emang waktunya anak-anak main, Udah apalagi dunia anak pasti ya anak dikasih cowok, ya. ya biasa main bola segala macam. Nanti sore kita juga ngundang guru tahfiz seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali Seminggu ya. 3 kali. Nanti pertama dia juga baca Al-Quran di tahsin, di apa namanya tajwid segala macam. Itu dikoreksi. Setelah itu murojaah semua yang pernah dihafal dari juz 30, terus juz 29 yang sudah dihafal, dan nanti buat lanjut ke hafalan selanjutnya di sekolah. Seperti itu. Oh gitu ya. Ya, kalau malam ya setelah mungkin belajar buat kalau ada PR atau ulangan, sisa waktu buat murojaah dan ini apa namanya persiapan buat setoran di sekolah. Setoran juga Iya. ya. Luar biasa. Ini kalau nggak sinergi antara putra dan putrinya dengan orang tuanya susah ya. Harus benar-benar pintar-pintar membagi waktu ya Bun ya. Masya Allah. Baik, itulah trik-triknya. Dan Muza nih gimana menjadi penghafal Quran nih? Seneng nggak? Seneng. Seneng ya? Luar biasa. Ada niat untuk ini kan sekarang juz berapa? Juz 29. Juz 29 ya. Ada niat untuk 30 juz semuanya? Iya. Alhamdulillah. Naura juga sama ya. Mudah-mudahan kita doakan ya sahabat Alba. Mudah-mudahan Naura sama Muza Allah mudahkan menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Ini pertanyaan tadi kepada bundanya udah banyak tuh. Sekarang Bapak mau tanya ke Muza dan Naura ya. Boleh ya? Hah? Boleh. Kira-kira nih kalau menjadi penghafal Al-Quran tuh jadi beban apa enggak sih? Enggak. Enggak ya? Dibilang enggak. Pelajaran yang lain oke ya? Masya Allah. Ada pesan nggak untuk teman-teman kamu nih di sahabat Alba di rumah lagi mempersiapkan apa namanya berbuka puasanya? Ada pesan nggak? Ayo kita menjadi penghafal Quran gitu ya? Ada nggak pesannya? Udah, kalau gitu Bapak mau tes aja nih. Katanya nih kan penghafal Al-Quran ya. Takutnya itu mah mungkin. Kita tes ya buktikan. Boleh nggak Bapak tes nih hafalannya? Tadi katanya Muza sudah juz 29 ya? Naura juga. Boleh Bapak tes ya? Sahabat Alba kita tes ya baca hafalannya anak-anak Muza sama Naura ya. Kita random aja surat dari yang penting juznya juz 29 ya. Bapak akan pilih juz 29 yang coba Naura dulu deh ya. Dari surat yang ada di juz 29. Siap. Gimana kalau surah Al-Mulk nih? Siap. Bapak akan merandom ayatnya. Nanti ayat apa yang muncul nanti Naura lanjutkan ayatnya ya. Siap ya? Oke. Sahabat Alba, kita akan tes Naura, hafal Naura di surah Al-Mulk juz 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa ya yang susah nih? Coba. Nih, coba ya simak dan nanti lanjutkan. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwarrahmanu wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nazirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Cukup, alhamdulillah ya. Sudah lancar bisa meneruskan. Kalau kita yang bukan penghafal Quran mungkin nggak bisa meneruskan. Terima kasih, syukran ya. Nah, sekarang ke Muza. Muza jangan sampai surat yang sama ya. Boleh surat yang lain ya. Bapak tes yang lain ya. Surah coba. Nah, coba ini ya. Surah nggak usah Bapak sebutin deh suratnya ya. Nih ayat apa ya? Terusin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Ya, cukup. Baik. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Alhamdulillah, Muza juga sudah lancar meneruskan ayat. Tadi surat apa, sayang? Nuh. Nuh, Masya Allah. Surah Nuh ternyata ketahuan ya. Alhamdulillah, tanpa dikasih tahu sudah bisa meneruskan ayatnya. Baik, di penghujung pertemuan kita, nih pertanyaan untuk Bunda. Kira-kira sudah melihat di tes Bunda Naura, kemudian Bunda Muza juga udah lihat, Muza udah dites. Ini harapan atau kesan dan pesan serta harapan untuk pertama mungkin putra putrinya, kemudian untuk sahabat Alba di rumah apa nih kira-kira? Bunda Muza dulu. Nih kesan, pesan dan harapan. Iya, pesannya anak-anak mudah-mudahan selalu istiqomah untuk Amin. menghafal Al-Quran, mudah-mudahan menjadi hafiz dan hafizah. Amin ya Allah. Karena Al-Quran merupakan berkah Allah. Insya Allah semua yang memuliakan Al-Quran hidupnya akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Kita kejar akhirat dulu, pasti dunia mengikuti. Masya Allah. Dan jangan lupa untuk orang tua bisa mendaftarkan anak-anaknya di sekolah Al-Azhar Lapan Kembangan, terutama kelas tahfiznya. Insya Allah anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Harapannya ya semoga terus nanti menyambung ya, ini udah 3 tahun kelas tahfiz dibuka dan selanjutnya sampai nanti kelas 6 Pak. Amin ya Allah, kabul ya Allah. Amin. Mudah-mudahan di bulan yang berkah ini, bulan Ramadan, segala harapan dan doa, harapan mudah-mudahan sini dan tentunya harapan kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah menyimak pesan-pesan dan harapan dari Bundanya Muza. Kita beralih kepada Bundanya Naura. Apa nih Bun? Pertanyaan yang sama? Kesan, pesan dan serta juga harapan bagi putrinya Naura, kemudian sahabat Alba di rumah dan orang tua. Silahkan Bun. Untuk kesan saya terhadap Alba 8 ya, alhamdulillah kembali ke Naura sudah ditakdirkan Allah dan mungkin Allah yang menyiapkan semua ya, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali Alba sudah membuka kelas tahfiz dan mudah-mudahan dari pihak sekolah istiqomah dan amin juga ya Allah, amin. dari Insya Allah. anak-anaknya, guru pengajar semua orang tua istiqomah. Alhamdulillah kesan saya sangat baik sekali dengan kelas tahfiz ini, Masya Allah luar biasa. Dan pesan-pesannya untuk calon murid tahfiz Alba terutama ya, untuk orang tuanya terutama jangan takut untuk mendaftarkan atau untuk memasukkan anaknya di kelas tahfiz karena memang ini ya Pak. Betul. Mungkin bayangan orang tua anak sudah banyak pelajaran, kegiatan, tahfiz, wah, les itu nanti ya. bebannya ke orang tua juga. Ternyata alhamdulillah nggak menjadi beban buat orang tua juga, Nggak mengganggu juga, Bun, nggak ya? mengganggu, Masya justru Allah. malah Masya Allah prestasinya alhamdulillah. Kalau nggak salah laporan dari wali kelasnya nih, justru nilai-nilai anak di kelas tahfiz lebih tinggi dibandingkan tinggi, ya? dengan ya maksudnya bukan ini ya, Yes. tapi justru itu jadi bukti bahwa dengan tambahan hafalan justru tidak membuat prestasi yang lain menjadi merosot, justru Masya malah Allah. mendongkrak nilai-nilai yang lain, mendongkrak pengetahuan mereka, mendongkrak hasil nilai studi mereka gitu. Alhamdulillah. Masya Allah, Jadi nggak usah alhamdulillah. takut untuk memasukkan anak di kelas tahfiz, Kelas semangat. tahfiz. Dan juga pesannya mudah-mudahan muridnya istiqomah ya Naura, menghafalnya Amin. istiqomah, mudah-mudahan bisa hafal 30 juz. Amin ya Allah, kita Para doakan ya sahabat ya. pengajarnya juga, guru-guru semua, para ustadz, ustazah diberikan Insya Allah, keluasan hati sama Allah, diberikan kesabaran karena saya tahu nggak mudah
Betul. untuk mendidik anak itu. Apalagi di zaman gadget ya Bun Iya, ya. apalagi di zaman gadget dan dengan anak yang satu aja kalau di rumah, Masya Iya. Allah. Apalagi ini Masya Allah luar biasa berkah untuk para pengajar juga semua. Untuk Doakan pihak kita Bun sekolah. ya, para pengajar Doa, supaya doa. dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk Amin, mengajar amin. tahfiznya. Saling mendoakan ya Pak Amin. ya. Orang tua mendoakan anak, mendoakan guru pun harus ridho sama kita orang Amin, tua dan insya Allah, sama insya Allah. anak-anak gitu. Jadi semua doa bidoa ya Pak, sama-sama Amin. bekerja sama semua. Insya Allah meraih ridhonya Allah. Amin, insya Allah. Amin. Terima kasih Bunda, terima kasih Bunda Naura dan Bunda Muza. Gitu sahabat yang bisa kita sampaikan dan kita dengarkan mulai dari apa namanya trik-trik gitu metode tahfiz dan mendukung anak-anaknya, kemudian juga kita sudah tadi tes anak-anaknya juga, harapan serta kesan pesan harapan juga sudah disampaikan oleh Bunda Naura sama Bunda Muza, dan juga ini sebagai bukti bahwa kelas tahfiz itu bisa bersaing ya, bersaing dan mungkin bisa lanjut nanti ke jenjang pendidikan. Jangan lupa untuk tahfiznya juz 30. Sahabat dan Bunda, ini juga kita apa namanya info sejenak. Ini yang talkshow sekarang kita tampilkan adalah kelas tahfiz, dan insya Allah nanti kita juga akan di talkshow selanjutnya kita akan tampilkan di prestasi yang lainnya. Oh, kita nih Alba nih punya banyak prestasi anak-anaknya nih. Sekarang juga ada yang pemain bola itu Alba alumni Alba. Nanti kita akan juga tampilkan, disuguhkan di talkshow berikutnya. Baik, di akhir pertemuan kami di sini di studio Alba pengen mengucapkan selamat menunaikan ibadah Puasa. puasa. Mudah-mudahan Allah mudahkan sahabat semuanya di rumah, Allah mudahkan dalam beribadah, dan kita berdoa mudah-mudahan setiap aktivitas kita ya seperti kita di sini dicatat sebagai amal ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita ketemu di Idul Fitri dengan fitrah kita dengan bahagia tentunya ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Muza, Bunda Naura, kepada Muza dan Naura, mudah-mudahan Allah mudahkan istiqomahkan dalam menghafal Al-Qur'an. Jangan lupa di-share tuh, ditularkan hafalannya kepada anak-anak teman-teman kamu kali ya. Terima kasih sahabat Alba yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada kru-kru di sini, ada Pak Rahman, Pak Ajis dan Pak Andi. Juga terima kasih kepada seluruh stakeholder Alba, para dewan guru, TU, karyawan Satpam yang sudah mendukung talkshow Alba sehingga menjadi bagus ya. Terima kasih. Kami akhiri bersama dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dadah.